Konnichiwa minasan, Faren desu. ヒアです。アビルです。皆さん、今日はどうですか？漢字を勉強しましたか？しませんでした。どうして？あ、そうですか。漢字はとっても難しいから勉強はしませんでしたね。大丈夫ですよ、みんな。一緒に漢字を勉強しましょう。Ya, minasan, sekarang kita akan membahas kanji-kanji dasar yang berhubungan dengan keluarga atau kosoku. Ya, nimashou, kiasan. ありがとうございます。Onegaishimasu. 皆さん、こんにちは。キアです。漢字dasar yang kita pelajari pertama adalah tomo yang memiliki 4 coretan dengan kungyomi, tomo, dan ongyomi, yu. Minasan perlu perhatikan 4 kosakatanya. Ada tomo atau tomodachi yang artinya teman tapi lebih informal. Yang kedua ada yuji yang artinya teman tapi lebih sopan. Yang ketiga ada yujo yang artinya persahabatan. Kanji yang kedua adalah cici yang artinya ayah yang memiliki 4 coretan dengan kungyomi cici dan ongyomi bu. Minasan perlu perhatikan 4 kosakatanya. Yang pertama ada cici yang artinya itu ayah tapi lebih ke untuk ayah sendiri. Yang kedua ada otosan yang artinya ayah untuk ayah orang lain. Yang ketiga ada cicioya yang artinya ayah tapi sebagai peran. Yang terakhir ada fubu yang artinya orang tua dan lebih sopan. Kanji yang ketiga adalah haha yang artinya ibu, memiliki 5 coretan dengan kungyomi haha dan ongyomi bo. Minasan perlu perhatikan 4 kosakatanya. Yang pertama haha artinya ibu tapi untuk ibu sendiri. Yang kedua ada okasan yang artinya ibu untuk ibu orang lain. Yang ketiga ada tamaoya yang artinya orang tua sebagai peran. Yang keempat ada hakoku yang artinya tanah kelahiran atau asal. Yang keempat ada ani yang artinya kakak laki-laki dengan 5 coretan. Dan kungyominya adalah ani dan ongyominya adalah kei dan kyo. Minasan perlu perhatikan kosakatanya. Yang pertama ani artinya kakak laki-laki untuk sendiri. Yang kedua ada kyodai yang artinya kakak laki-laki tapi lebih sopan. Yang ketiga ada onisan yang artinya saudara kandung laki-laki. Dan yang terakhir ada fuke yang artinya wali murid. Ya, minasan, kanji yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abil-san. Onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Minasan, konnichiwa. Abil desu. じゃあ次の漢字はさっきkita sudah belajar tentang kanji ani. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kanji ane. Ane wa kakak perempuan. Kanji ane memiliki 8 coretan. Nah, untuk kunyominya sendiri ada ane, sedangkan untuk onyominya ada shi. Contoh raibun dari kanji ane adalah ane, lalu shimai atau saudara perempuan, lalu juga ada onesan. Sugi no kanji wa ototo. Kanji ototo sendiri memiliki 7 coretan. Nah, untuk kunyominya ada ototo, sedangkan untuk onyominya ada tei atau dai. Contoh reibunya sendiri ada ototo, soshite, shite, lalu deshi. Nah, lalu yang ketiga ada kanji
imoto. Kalau yang ototo itu adik laki-laki, maka yang imoto adalah adik perempuan. Nah, kanji imoto sendiri memiliki 8 coretan. Yang kunyaminya sendiri adalah imoto, sedangkan onyaminya adalah mai. Untuk reibunya sendiri ada imoto dan shimai. Ya, segi no kanji wa ada oto. Oto sendiri memiliki 4 coretan. Kanji ini kunyaminya adalah oto, sedangkan onyaminya adalah he atau he. Nah, untuk reibunya sendiri ada oto, fufu, soshite fujin desu. Ja, minasan, segi no kanji wa akan disampaikan oleh Paren-san. Paren-san, onegaishimasu. Kita akan membahas tentang kanji sumu atau istri dengan onmyomi-nya yaitu sai dan kenyami-nya tsumu. Reibungnya ada tsuma atau biasa digunakan untuk istri atau istri sendiri. Terus ada kata fusai. Fusai itu merujuk pada semacam suami dan istri, biasanya dipakai untuk pasangan lain, bukan diri sendiri, dan lebih formal. Lalu ada fuki untuk pasangan suami dan istri. Lalu di kanji kedua ada kanji kare atau dia dengan onmyomi-nya pi dan kunyomi-nya kare. Reibungnya ada kare. Kare itu untuk menggunakan dia sebagai laki-laki, dan ada kaneju itu digunakan untuk dia sebagai perempuan. Lalu ada karera yang merujuk kepada banyak orang atau mereka. Lalu untuk yang kanji selanjutnya ada kanji shu dengan konyomi ada omo, nushi, dan aruji. Reibungnya ada omo atau utama, pokok. Lalu ada nushi, itu pemilik atau tuan. Lalu ada aruji, itu sebagai majikan. Lalu lanjut ke kanji selanjutnya, itu ada kanji oku. Kanji oku adalah bagian terdalam atau bisa disebut bagian terdalam interior dengan onmyomi o dan kunyomi oku. Reibungnya ada oku atau bagian dalam atau jauh di dalam. Lalu ada okusan atau istri orang lain atau nyonya. Lalu ada okuni di bagian dalam. Ya, minasan, sekarang kami akan melanjutkan ke bab 16, yaitu kanji mengenai sifat. Yang pertama ada kanji moto, yang artinya itu sumber, memiliki 4 coretan. Dengan kunyomi moto dan onyomi, gen, dan gang. Untuk reibungnya ada genkina yang artinya sehat. Untuk reibung yang kedua ada ganjitsu yang artinya tahun baru. Untuk kanji kedua ada kanji ki yang memiliki 6 coretan, artinya itu semangat atau perasaan. Untuk reibungnya ada kimochi yang artinya perasaan, ada tenki yang artinya cuaca, ada kibu yang artinya suasana hati, dan yoki yang artinya sakit. Kanji yang selanjutnya ada aru yang artinya ada atau memiliki. Aru sendiri memiliki 6 coretan dengan kungyomi aru dan ongyomi yu. Untuk reibungnya ada aru yang artinya ada atau memiliki. Selanjutnya yuryokuda yang artinya kuat. Ada yume yang artinya terkenal, dan soyusuru yang artinya memiliki. Selanjutnya ada kanjina yang artinya itu nama, memiliki 6 coretan, dan kungyominya ada na, serta ongyominya ada mei dan myo. Untuk reibungnya ada namae yang artinya nama. Selanjutnya meisho yang artinya tempat terkenal. Ada juga
Nagoya yang artinya Nagoya. Yang terakhir ada Meibutsu yang artinya produkas. Untuk kanji selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abil-san. Konnichiwa. Minasan. Selanjutnya kita akan belajar kanji yang mempunyai 16 coretan. Nah, kanji ini memiliki arti orang tua. Untuk kunominya sendiri ada oya dan juga shitashi. Sedangkan onyaminya ada shin. Contoh raibunya itu ada oya yang artinya orang tua, shitashi yang artinya dekat, cici oya artinya ayah, dan yang terakhir adalah shinsetsu yang artinya baik. Lalu untuk kanji kedua memiliki 4 coretan. Kanji ini memiliki kunyomi, kiru atau kitsu. Untuk onyaminya ada setsu. Raibunya sendiri ada kiru artinya memotong, kipu yang artinya tiket, lalu kita itu artinya perangko yang minasang, dan yang terakhir ada taisetsuna artinya penting. Nah, untuk kanji yang ketiga ada tayori. Tayori ini memiliki 9 coretan. Untuk kunyominya ada tayori, sedangkan untuk onyaminya ada ben dan pin. Contoh raibunya sendiri ada tayori yang artinya surat atau bisa juga baru. Nah, lalu ada kokubing. Nah, yang artinya kantor pos. Lalu ada bengrina. Bengrina artinya praktis. Lalu yang terakhir ada bensho yang artinya toilet. Namun untuk bensho sendiri itu bisa dibilang kalimat atau kata yang kasar yang minasang. Nah, lalu ada kanji kiku. Nah, kanji ini memiliki 7 coretan, yang mana kunyominya sendiri adalah kiku dan onyaminya adalah ri. Untuk contoh raibunya ada hidariki, lalu rishi yang artinya bunga bang, lalu ada yurina, dan yang terakhir ada yotsuru untuk menggunakan. Untuk kanji berikutnya akan disampaikan oleh Vincent-san. Ya, minasan, sekarang kita akan lanjut ke kanji selanjutnya, yaitu kanji hu atau yang menunjukkan makna negatif. Nah, kanji ini memiliki 4 coretan dengan onyominya itu fu atau hu dengan tidak memiliki konyomi sama sekali. Contoh raibunya ada fubeng. Fubeng atau tidak nyaman, lalu ada fu artinya siap, lalu ada fushoku artinya kekurangan, lalu ada funshetsu atau tidak ramah. Dan minasan, sekarang kita akan lanjut ke kanji yang kedua, yaitu waka. Nah, kanji ini memiliki 8 coretan yang artinya adalah berhubungan dengan kemudaan, usia muda atau remaja, memiliki onyomi yaitu jaku, dan juga kunyominya adalah wakan. Lalu contoh raibunya adalah wakai atau muda. Lalu ada wakamono yaitu anak muda. Lalu ada raibu wakasa atau kemudaan. Nah, minasan, sekarang kita akan lanjut ke kanji yang ketiga. Nah, kanji ini adalah kanji hayai. Nah, kanji ini memiliki 6 coretan yang artinya adalah bermakna cepat ini atau lebih awal dari biasanya. Nah, ini memiliki onyomi yaitu so dan kunyomi hayai atau hayaku. Nah, contoh raibunya adalah hayai atau cepat, hayaku itu artinya lebih cepat, lalu ada soncho atau pagi-pagi sekali. Nah, minasan, sekarang kita akan lanjut ke kanji yang keempat, yaitu kanji ishogashi atau yang artinya sibuk, menggambarkan kesibukan keadaan yang memiliki banyak aktivitas dan tidak mempunyai waktu luang, dengan onyomi yaitu po dan kunyominya adalah ishogashi. Nah, contoh raibunya adalah ishogashi atau sibuk.
Lalu ada ribung selanjutnya yaitu tabu, itu sangat sibuk. Nah, minasan, sekarang kita sudah belajar 24 kanji-kanji dasar. Nah, harapannya minasan dapat terus belajar dan mengulang kanji yang sudah dipelajari. Tetap konsisten dan jangan menyerah. Ciao minasan. Mata arimashou.